Selamat malam, Pak Andika dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai masa depan bahasa-bahasa Inggris global. Eh, Kami dari kelompok 10 bersama saya Denny Fazri dan teman saya ada Rehan Muzaki dan Yudhistira Indika. Presentasi kami yang pertama yaitu mengenai introduce, yang kedua English as the language of the others, dan yang ketiga the language other as the world language, dan yang keempat yaitu conclusion. Introduce. Pada baru-baru ini perubahan dunia sangat terasa, terlebih pada perekonomian dunia, di mana terdapat prediksi dari IMF di mana Cina akan paling berpengaruh pesat pada tahun 2024. Kemudian penelitian mengenai bahasa yang akan populer di tahun selanjutnya, yaitu bahasa Cina dan Spanyol yang akan menjadi bahasa yang paling banyak diminati. Kemudian yaitu mulai banyaknya tren baru penggunaan bahasa selain bahasa Inggris, di mana sekarang sudah banyak sekali muncul-muncul kayak tren-tren budaya Korea, bahasa Mandarin, dan bahasa yang lainnya, yang akhirnya mungkin ini akan menjadi pergeseran baru terhadap bahasa Inggris, entah itu menjadi bahasa internasional atau bahasa nomor kedua setelah bahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu banyaknya pembaruan bahasa Inggris terhadap bahasa Inggris dan bahasa lokal, di mana yang seperti kita ketahui bahwasannya Singapura, India, dan negara-negara yang bekas jajahan Inggris yang dulunya waktu itu menggunakan bahasa Inggris, namun sekarang ada banyak sekali pembaruan-pembaruan, terlebih adanya campuran terhadap bahasa lokal dengan bahasa Inggris, sehingga itu akan menimbulkan bahasa baru yang mungkin itu akan menjadi suatu kekayaan bahasa di negara tersebut. Berdasarkan beberapa perubahan tersebut, terlebih pada tatanan ekonomi di mana Cina akan menguasai pasar dunia, hal ini apakah bahasa Inggris akan tetap eksis menjadi bahasa internasional atau bahkan menjadi bahasa yang semakin eksis atau bahkan tergeser dari bahasa internasional tersebut. Maka dari itu kelompok kami akan menjelaskan terlebih bahasa Inggris di kemudian hari atau di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Untuk bahasa Inggris sekarang, bahasa Inggris itu menjadi sebagai bahasa internasional untuk negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai primary language seperti Indonesia atau Cina. Menurut Widdowson, itu kemungkinan pergeseran paradigma dari proses bahasa distribusi itu bukan bahasa distribusi, tapi lebih ke proses penyebaran bahasa. Next. Jadi menurut Widdowson, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional itu tidak didistribusikan, tapi itu tersebar sebagai bahasa virtual. Jadi dengan proses penyebaran bahasa itu bahasa Inggris tersebar di dunia. Jadi misalkan lewat internet gitu, itu bahasa virtual itu, dan dalam proses itu menjadi berbagai diaktualisasikan di negara-negara lain. Nah, jadi jika bahasa Inggris benar-benar menjadi bahasa orang lain, maka orang lain harus menyesuaikan diri mereka sendiri. Setidaknya itu bahasa Inggris yang sama dengan yang diklaim oleh penutur bahasa ibu. Bahasa ibu itu seperti
negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai primary language seperti Amerika atau Inggris. Dan karena itu definisi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang tersebar dan menjadi global lingua francas untuk kepentingan semua di dunia. Next. Slide ini akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, nama saya Yudhistira. Saya akan menjelaskan mengenai topik The Language of Others as World Language. Jadi, adanya potensi yang menyebabkan bahasa Inggris kehilangan perannya sebagai bahasa internasional. Jadi, ada yang beranggapan bahwa bahasa Inggris termasuk bahasa yang sulit untuk dipelajari. Itu opini dari Gazette pada tahun 2001. Lalu kesulitan yang terjadi pada bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3 kategori. Pertama itu ortografis atau spelling, fonologis atau pronunciation, dan grammatical atau tata bahasa. Next. Ya, jadi seperti yang sebutan sebelumnya ada bermacam-macam kesulitan. Yang pertama itu adalah dalam ortografi atau ejaan. Di sini kenapa ortografi itu sulit? Karena kita tidak bisa memprediksi ortografi bahasa Inggris dari pronunciation-nya. Contohnya pengucapan IE yang berbeda pada kata beat, head, bear, fear, dan pearl. Banyak kata yang memiliki silent letter seperti huruf P atau K yang tidak dilafalkan. Contohnya itu pada kata pneumonia dan knife. Masalah lain itu adanya konsonan ganda seperti pada kata occasional dan parallel. Serta ejaan tanpa penekanan pada vowel, kata woman dan condition. Kalau misalnya dia pada RP dilafalkan sebagai schwa, tapi pada aksen natif dia tidak sebagai schwa. Next. Kesulitan lain itu yang kedua adalah pada pronunciation. Penyebabnya apa? Karena adanya banyaknya vowel phonemes dibandingkan bahasa lain. Lalu ada juga penggunaan schwa dan diphthong yang lebih sering. Contohnya pada RP atau Receive Pronunciation dan General American, schwa sering menggantikan kualitas vowel seperti pada preposisi to, of, dan from. Lalu pada pronoun seperti her dan them, auxiliary seperti was, are, has, lalu artikel dan the, dan semacamnya. Ada juga beberapa karakteristik yang terdapat pada connected speech seperti elation atau hilangnya suara, assimilation atau perubahan suara, dan liaison, menghubungkan suara antar kata. Seluruh aspek yang sudah dijelaskan membuat pelafalan bahasa Inggris menjadi sulit untuk dipelajari. Next. Kesulitan ketiga itu ada pada grammatical atau tata bahasa Inggris. Kenapa sulit? Karena ada pada bentuk dan fungsi kata kerja. Bahasa Inggris itu termasuk bahasa yang memiliki banyak tenses dibanding bahasa lain, termasuk simple dan continuous. Selain itu juga ada banyak modal verb seperti can, may, will. Selanjutnya adalah kata kerja yang lebih dari satu kata seperti get up, walk up, take off. Kata-kata tersebut memiliki makna figuratif maupun harfiah. Karena banyaknya kesulitan ini, maka ada sebagai pendorong bahasa pengganti bahasa Inggris sebagai lingua franca. Next. Nah, bahasa yang menjadi kandidat kuat sebagai pengganti bahasa Inggris adalah bahasa Spanyol karena ejaan, pelafalan, serta kata kerjanya dinilai lebih simpel. Berdasarkan artikel Times Higher Education Supplement yang dirilis pada tahun 2001, bahasa Spanyol merupakan bahasa internasional dengan guntur paling banyak dalam dunia bisnis setelah bahasa Inggris. Di benua Eropa, bahasa Spanyol itu berkembang dengan cepat karena banyak turis yang datang ke Spanyol untuk mempelajari bahasa Spanyol. Selain itu di US terhitung sekitar 50,5 juta penduduk yang merupakan native speaker bahasa Spanyol berdasarkan sensus pada tahun 2010 yang membuatnya menjadi grup L1 paling besar kedua setelah bahasa Inggris. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Oke, berarti untuk konklusi tersebut, kesimpulannya adalah bahasa Inggris itu mempunyai potensi untuk menjadi bahasa Indonesia, bahasa internasional, karena proses menurut Widdowson ada karena proses penyebaran bahasa.
Akan tetapi ada kemungkinan bahwa bahasa Inggris tidak bisa menjadi bahasa internasional karena menurut ungkapan Gazette itu bahasa Inggris merupakan bahasa yang sulit dan merupakan bahasa tersulit di Eropa. Dan setelah itu bahasa Spanyol menjadi kandidat terkuat sebagai pengganti bahasa Inggris sebagai lingua franca global karena kemudahan pengucapan, ejaan, dan tata bahasa berdasarkan data yang sudah dijelaskan. Ini sumber yang kami gunakan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ingin ada yang ditanyakan atau komentar, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Selamat malam.